Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, praktisi talent mapping Ahmad S. Ahid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan definisi dua bakat sekaligus akan saya jelaskan dalam video ini. Maka, saya sarankan Anda untuk menyimak sampai akhir, sehingga kita mendapat gambaran yang utuh dan apakah dari dua bakat ini berada pada diri kita, dan ketika ada dorongan-dorongan yang mirip dengan ciri-ciri nanti yang akan saya sampaikan, barangkali itu ada dalam diri Anda. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah bakat arranger. Nah, bakat arranger ini apa? Bakat arranger ini adalah bakat yang menjadikan si pemilik bakat arranger yang kuat itu senang untuk mengelola, mensinergikan berbagai macam sumber daya. Sehingga orang-orang dengan bakat arranger cenderung senang memaksimalkan tim yang ia miliki, senang memaksimalkan kelompok yang ia punya, dan ia mampu untuk memikul beban yang cukup banyak karena ia bisa untuk mendelivery aktivitas, mendelivery pekerjaan kepada timnya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Sehingga orang-orang dengan bakat arranger sebaiknya ia memang diberikan sebuah pekerjaan atau aktivitas yang cukup banyak di dalam sebuah komunitas atau tim kerja. Karena memang sejatinya dia mampu untuk mengelola. Bukan berarti dia secara individual menjalankan sendiri, tetapi ia mampu mengelola secara tim. Nah, orang-orang dengan bakat arranger itu memang kesenangan dia adalah bagaimana suatu pekerjaan itu mampu dilaksanakan secara efektif, efisien, dengan waktu yang ditentukan, dan tentunya ia memerlukan banyak potensi, sehingga ia seakan-akan bisa menjadi simpul-simpul dari kekuatan, dari potensi-potensi yang ada di dalam timnya. Dia betul-betul menjadi seorang penggerak, dan energi dia itu semakin besar dan dia semakin tertantang manakala diberikan sebuah pekerjaan-pekerjaan besar. Sehingga ketika Anda merasa menjadi arranger, maka maksimalkan itu untuk menjalankan tim yang Anda punya atau menjalankan sistem kerja yang Anda miliki, yang itu akan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, orang-orang dengan bakat arranger ini ia suka dan memiliki potensi kekuatan, di antaranya adalah coordinating, suka mengkoordinasikan banyak orang, sehingga ia menyukai yang namanya rapat ke rapat. Karena dalam rapat itu ia memiliki ide, ia mengkoordinasikan ke satu orang, ke dua orang, satu bagian ke bagian yang lain. Sehingga wajar kalau orang arranger itu Anda juluki sebagai tukang rapat, atau dia ya dari rapat ke rapat begitu. Karena itu bagian dari cara dia untuk mengkoordinasikan berbagai macam pekerjaan. Di lain itu ia memiliki potensi kekuatan namanya dispatching, yaitu mendistribusikan sebuah pekerjaan, memberikan pekerjaan kepada orang lain. Kamu melaksanakan ini, kamu maksimalkan ini, itu yang dilakukan oleh orang-orang arranger. Karena dengan itu pekerjaan akan maksimal. Bakat yang kedua adalah bakat restoratif. Apa itu bakat restoratif? Bakat restoratif itu bakat yang menjadikan pemilik bakat itu menyukai atau menikmati proses mendiagnosa, menganalisa, mengidentifikasi, dan mengembalikan sesuatu yang awalnya rusak itu menjadi baik kembali. Mudahnya kita akan membayangkan begini deh. Orang restoratif itu, orang yang memiliki bakat restoratif itu seperti mekanik mobil atau mekanik elektronik. Anda bayangin ya, berjam-jam ia mengidentifikasi masalahnya, kemudian ia menganalisa, disertai dengan dia mendiagnosa, mencari tahu apa penyebabnya, kemudian ia berusaha untuk mengembalikan ke bentuk semula. Ketika tidak didukung dengan bakat restoratif, mungkin tidak akan mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, dan tantangan. Tetapi ketika dia memiliki bakat restoratif, semakin dia menemukan masalah,
maka semakin tertantang dia untuk menggali, mengidentifikasi mana sumber masalah, dan ia akan sangat senang sekali untuk menjadikannya baik kembali. Maka ketika ia sudah mampu menemukan ini masalahnya dan ia bisa membuat solusinya, dia sangat bahagia sekali. Itu orang-orang bakat restoratif. Nah, orang-orang bakat restoratif ini memiliki potensi kekuatan, diantaranya mengidentifikasi, ya. Kemudian ia memiliki kekuatan untuk restoring, menjadikan sesuatu yang rusak menjadi baru atau menjadi baik kembali. Maka sangat melekat pada pada orang-orang restoratif ini sebuah filosofi, kalau bisa diperbaiki, ngapain harus beli. Tapi ketika di antara kita itu bakat restoratifnya itu lemah atau non-dominan, kadangkala kita tidak tahan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, sehingga kita lebih cenderung kalau bisa beli, ngapain diperbaiki. Nah, itu ketika bakat restoratif kita itu berada pada urutan atas atau urutan yang non-dominan. Nah, kita akan berbicara bagaimana sih peran dari kedua bakat ini dalam kehidupan seseorang dan dalam keprofesian seseorang. Orang-orang dengan bakat restoratif, ia memiliki banyak peran. Misalnya ketika dia menjadi seorang dokter, kemudian ia didukung dengan bakat yang lainnya, bakat restoratif, kemudian memiliki analytical dan memiliki belief juga, dan ia juga memiliki bakat-bakat lain pendukung sebagai seorang dokter, maka ia akan bersungguh-sungguh untuk mencari tahu apa penyebab sakit seseorang, kemudian ia sangat serius sekali, sungguh-sungguh untuk menjadikan pasiennya itu sembuh. Kemudian profesi lain, tadi saya sudah menyebutkan teknisi mobil, juga begitu, ia akan berusaha untuk sungguh-sungguh mencari tahu masalahnya dan mengembalikan ke posisi yang semestinya. Begitu pula ketika Anda berprofesi sebagai psikolog klinis, itu juga sangat membantu karena kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh mencari tahu permasalahan dari ketidakstabilan emosi, permasalahan psikologis dari klien, kemudian kita berusaha dengan serius banget agar ia kembali sembuh sedia kala. Nah, itu yang menjadikan produktif bakat kita untuk keprofesian kita. Dan masih banyak lagi peran yang bisa kita jalankan dari dua bakat ini. Nah, bakat ini sama-sama berada pada wilayah striving, artinya menjadikan si pemilik bakat itu bersemangat, termotivasi dalam waktu yang cukup lama. Sehingga wajar ketika orang punya restoratif, sangat wajar sekali ketika mendampingi orang sakit, sangat telaten, kemudian ia memiliki waktu yang banyak, tenaga yang luar biasa untuk menikmati bakatnya itu. Nah, kalau bedanya ketika bakat restoratif itu kaitannya dengan keinginan seseorang untuk mengembalikan sesuatu yang rusak menjadi baik, sedangkan bakat arranger itu kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas sebuah tim. Sehingga restoratif ini fokusnya biasanya ke individual atau ke objek-objek khusus, tapi ketika arranger itu fokusnya ke bagaimana sebuah SDM atau sumber daya itu bisa maksimal dengan baik. Sekarang kita kenali diri kita, di mana atau dorongannya seperti apa bakat restoratif dan bakat arranger ini. Ketika kuat dua-duanya, bisa jadi itu dominan. Jika kita tidak mendapatkan tanda-tanda dorongan dari dua bakat ini, mungkin saja non-dominan. Tapi jika kita ragu-ragu, yuk kita cari tahu dengan cara kita assessment talent mapping. Sehingga kita, di sini loh posisi, nomor berapa posisinya, sehingga kita bisa membagaimanakan bakat ini sehingga produktif. Oke kawan-kawan, begitu penjelasan saya terkait dua bakat, yaitu bakat restoratif dan bakat arranger. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.